Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham Adro, salah satu saham dari sektor energi terkait pertambangan batubara. Nah, saya membuat analisa ini di IHSG pada penutupan perdagangan hari Jumat di 7.350. Jadi IHSG kita sudah bagus nih ya. Sudah menembus di level tertinggi yang baru nih, 7.350. Semoga berlanjut ke eh, level tertinggi berikutnya. Karena kalau IHSG naik, saham-saham pasti umumnya pada naik gitu kan. Nah, saya mau membuat analisa tentang saham Adro hari ini. Kita lihat di sini Adro, kode sahamnya Adaro Energi Indonesia Tbk, harga sahamnya hari ini di penutupan perdagangan 2.440, turun sedikit ya, 20,081%. Nah, kita bisa lihat di sini ada tanda perusahaan memiliki corporate action. Terus kita lihat dulu corporate action apa yang mau dilakukan oleh Adro, dan ternyata adalah Adro mau membagikan dividen. Nah, ini kan udah tanggal 6 Januari nih. Saya buat analisanya nih. Jadi kalian kalau mau beli saham Adro, kalian udah nggak bisa lagi dapat dividennya. Jadi dia cumdetnya tanggal 28 Desember 2023 dengan dividen 199,98. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya kita balik ke tanggal cumdet 28 Desember 2023, misalnya kita lihat saham 28 Desember 2023 mungkin harganya di kisaran 28 Desember. Di 2580-an, 2580 ya. 2600 lah katakan. Misalnya kalian beli Adro di tanggal cumdetnya untuk mendapatkan dividennya dan untuk bermain panjang. Gini kawan-kawan, saya mau kasih tahu konsep sederhana ini dulu. Kalau misalnya saya masuk di saham Adro dan membelinya pada saat tanggal cumdet bagi dividennya ini, tanggal 28 Desember, maka saya masih berhak untuk mendapatkan dividen saham Adro ini kalau saya tahan sampai tanggal X date-nya. Misalnya saya tahan sampai tanggal 1 Januari kan. Tapi saya ini kan value investing atau investasi yang jangka panjang. Buat apa kita capek-capek untuk beli saham Adro kalau mau hanya dapatkan dividennya ini? Toh juga setelah tanggal cumdet, kalau kalian mau jual nih misalnya di X date 29 atau di recording date di 2 Januari, itu kan harga sahamnya jatuh kan, jatuh dia. Jadi dia menyesuaikan dulu sama delusi yang dibuat eh, dividen sahamnya ini. Nah, itu kenapa dia setelah pembagian dividen turun sekitar 6-7%. Karena dividennya sekitar segitu juga gitu. Jadi kalau kalian memanfaatkan fluktuasi keturunan harga saham Adro ini setelah dia bagi dividen dengan harapan untuk mendapatkan dividennya aja, kalian nggak akan untung besar, paling hanya 0, sekian persen atau 1% dari dividennya gitu. Kenapa? Karena itu memang menyesuaikan sama delusinya, udah biasa itu. Setelah saham batubara bagi dividen dia harganya jatuh, udah biasa itu. Tapi nanti dia bakal pulih lagi, misalnya di tanggal cair dividennya dibagi di 12 Januari atau 13 Januari pas masuk ke RDN pemegang saham Adro gitu. Nah, jadi konsep yang mau saya beritahu itu, alangkah baiknya apabila kita membeli saham Adro sekalipun di tanggal cumdetnya, kita tahan terus saja. Kalau kita baru masuk di Adro di 28 Desember 2023 ini, kita tahan terus aja gitu sampai ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena toh juga saham ini membagikan dividen gitu. Terus wonderful company. Terus nanti saya akan mau analisa dari sisi valuasinya terkait PE ratio-nya dan price to book value-nya. Apakah murah dan masih layak dibeli gitu. Oke. Nah, tadi misalnya saya asumsikan saya beli di 28 Desember 2023. Saya terus terang saya juga koleksi saham Adro ini, kawan-kawan. Nah, misalnya di rata-rata harga 2.600 misalnya gitu kan. Nah, saya dapat dividen 199,98. Berarti berapa dividen yield yang saya dapatkan gitu kan? 199,98
199 aja lah kita anggap. Kali 100 dibagi 2.600. Maka saya dapat dividen sekitar 7,65%. Nah, kalau misalnya modal saya 100 juta, artinya saya mendapat dividen atau kita anggap bahasa kerennya cashback gitu kan. 7,65% atau 7.650.000. Kita anggap 7.600.000. Nah, gitu. Nah, jadi kalau saya membeli saham Adro di tanggal cumdet dengan harga rata-rata average 2.600 dan saya langsung berkesempatan dapat cashback dari hasil pembelian saya itu, maka sesungguhnya itu hal yang wajar ketika saya membeli harga Adro mungkin di kisaran 2.600 atau 2.700-an. Kenapa? Karena saya membeli Adro di tanggal cumdetnya dan berhak mendapatkan dividennya atas laporan keuangan tahun 2023. Bayangkan Anda membeli suatu bisnis untuk kinerja mereka tahun 2023, tiba-tiba Anda masuk terus Anda tercatat sebagai megang saham dan layak untuk diberikan dividen. Ya kan? Alangkah baiknya mereka kan? Begitulah kalau kita mau investasi di saham dalam jangka panjang. Mungkin kita baru sadari Adro ini murah dan mungkin kita baru bisa masuk sekarang. Nah, jadi kita ketika masuk itu misalnya saya nih masuk nih kan di 28 Desember di harga rata-rata 2.600. Ya kan? Artinya saya membeli bisnis Adro atas laporan keuangannya tahun 2023 itu dan mendapatkan dividen atas itu dengan harga yang wajar. Ya wajar saja harganya naik, saya bayar lebih sedikit dan saya rela. Kenapa? Saya membelinya pada akhir timing waktunya tuh mau tutup buku dan saya layak menerima dividen atas laporan keuangan 2023. Jadi saya membeli bisnis Adro atas laporan keuangan kinerjanya tahun 2023 dan saya layak mendapatkan dividen. Itu keuntungannya gitu. Nah, itu konsep pemikirannya. Sekarang kita mau analisa dari sisi valuasinya. Saya kira Adro ini adalah saham yang sudah cukup terkenal di sektor batubara dan juga sportif dan rutin membagikan dividen. Kemudian kita masuk ke profil dulu. PT Adaro Energi Indonesia Tbk Adro merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenaga listrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenaga listrikan. Lokasi utama operasional Adro berada di Provinsi Kalimantan Selatan, di Kalsel ya. Produk utama Adro adalah Environcoal, batubara thermal, dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi juga memiliki aset batubara metalurgi yang beragam, mulai dari batubara, kokas, semi-lunak, sampai batubara kokas keras premium untuk ekspor. Pada tahun 2017, Adaro Energi AI ya disingkatnya sini, mencatat output dan penjualan batubara masing-masing 47,7 juta ton dan 50,4 juta ton, atau hanya 6% dan 5% lebih rendah daripada tahun 2016. Adaro Energi menjual ke pasar ekspor dengan porsi yang lebih besar, terutama ke negara-negara Asia Pasifik seperti China dan India, sedangkan porsi penjualan ke pasar domestik relatif stabil. Oke. Nah, ini nama-nama anak perusahaan Adro, ada PT Alam Triabadi, PT Adaro Power, Sapta Indra Sejati, Adaro Logistik, Maritim Barito Perkasa, dan lain-lain. Kemudian kita lihat banyak anak perusahaannya nih ya, besar sekali perusahaan Adaro ini. Kemudian kita lihat dari sisi pemegang sahamnya, pengendali dari saham Adro ini adalah PT Adaro Strategic Investment, di mana ini juga dipegang oleh orang-orang di direksi dan komisaris ini. Kemudian ada masyarakat non-warkat. Nah, saham yang beredar di publik adalah 32,7%. Kemudian pihak afiliasi 7,4%, saham treasury 3,4%. Sisanya dipegang oleh direktur utama sendiri, yakni Pak Garibaldi Thohir 6,18%, Edwin Surajaya komisarisnya
3,288%, ada Insinyur Theodor Permadi Rahmat 2,5%, Arini Saraswati Subianto, Cristiano. Nah, jadi sisanya dipegang oleh direksi dan komisaris dengan porsi kepemilikan paling besar di Pak Garibaldi Thohir yang merupakan presiden direktur sendiri dari Adro. Kemudian di bawahnya ada Pak Edwin Suryajaya yang merupakan komisaris sendiri dari Adro. Tetapi mereka-mereka ini juga mengendalikan di PT Adaro Strategic Investment karena mereka-mereka juga yang pegang saham di PT Adaro Strategic Investment. Ada Pak Garibaldi, ada Edwin Suryajaya, ada Insinyur Theodor, Pak Sandi Uno mungkin juga ya kan. Nah, jadi Adro ini listing di bursa Juli 2008 dengan harga IPO 1.100. Kalau kita hitung mungkin 2008 ya Juli, berarti 2023 kurang 2008. Jadi mereka sudah 15 tahun di bursa ya, sudah listingnya 15 tahun di bursa. Kemudian kita lihat aksi korporasinya. Nah, kita lihat dari sisi pembagian dividen, karena mereka IPO-nya 2008, mereka mulai membagikan dividen 2009. Apakah mereka rutin membagikan dividen? Dan jawabannya adalah iya. Sejak 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi mereka selalu rutin tanpa pernah sekalipun absen dalam membagikan dividen sejak 2009 sampai dengan 2023. Dan mereka rutin membagikan dividen itu 2 kali dalam setahun. Yang biasanya di awal itu ada di semester 1 antara bulan Juni sama Mei, kemudian di semester 2-nya di Desember di akhir tahun gitu. Nah, stock split belum pernah, reverse split juga, red issue belum, warrant belum, bonus tender offer LPS. Oke. Nah, kemudian kita lihat juga dari sisi insidernya, Pak Garibaldi Thohir terakhir tercatat beli pada tahun 2017. Kemudian kita lihat dari sisi finansialnya. Nah, ini yang penting. Kita lihat dari sisi income statement dulu ya, pertama. Nah, ini kan tahun 2023 memang sudah berakhir. Tapi untuk laporan kuartal 4 tahun 2023 belum masuk karena baru akan terbit pada akhir Januari nanti. Ya kan? Atau di awal Februari tanggal 1 gitu, Pak. Nah, kita bisa lihat di sini total laba bersihnya sampai dengan kuartal 3 ini kita tambahkan kuartal 1 7,8 triliun, kuartal 2 7 triliun, kemudian kuartal 3 6,399 6,4 triliun. Berarti labanya sekitar 21,2 triliun ya kalau saya hitung secara pembulatan. 21,2 triliun. Kita catat dulu. Laba Adro sampai dengan 2023 21,2 triliun. Karena kita analisanya hari ini, kita catat harga sahamnya hari ini. Harga saham Adro 2.440. Saham Adro Januari 4 2.400. Oke. Ini data-data yang penting untuk kita menganalisa saham Adro. Kalian bisa buat di catatan kalian juga. Analisa saham untuk 2024. Jadi kita mau menganalisa apakah saya layak untuk masuk ke saham Adro ini atau tidak gitu ya poinnya. Nah, ini langkah-langkah analisa sahamnya. Saya mau kasih tunjuk beginilah saya kalau mau membeli saham keputusannya. Saya analisanya gini dulu kita. Kemudian kita lihat dari sisi tadi kita sudah coba rangkum labanya. Oke. Nah, kemudian kita buat laba asumsi. Laba asumsi Adro tahun 2023. Nah, kita kan belum tahu nih laba kuartal 4-nya gimana. Laba asumsi
Q4 2023. Nah, kita kan belum tahu nih berapa laba kuartal 4 dari Adro karena kita belum tahu karena laporan keuangannya belum keluar. Jadi kita menciptakan laba asumsi. Nah, teknik asumsi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat di playlist teori penting investasi saham. Nah, di situ saya sudah jelaskan tentang penggunaan teknik asumsi, teori asumsi. Nah, jadi untuk mengestimasi berapa laba kuartal 4 2023 dari Adro, kita ambil saja rata-ratanya. 21,2 triliun dibagi 3. Karena ini rata-rata, karena ini dari 3 kuartal, perjumpaan 3 kuartal. Nah, kemungkinan kita bisa asumsikan 7 triliun. Namun, karena kita mau nilai secara konservatif saja, maka 7 triliun itu kita kurangin aja 1 triliun misalnya. Jadi 6 triliun. Maka prediksi kita laba asumsi kuartal 4 Adro adalah 6 triliun. Kemudian kalau kita totalkan, jadi laba asumsi Adro di 2023 adalah 27,2 triliun. Oke. Nah, jadi dari laba asumsi ini kita bisa menciptakan earning per share atau laba per saham asumsi 2023 27,2 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, jumlah lembar saham beredar. Nah, berapa jumlah lembar saham beredarnya? Kita lihat dulu di sini. Stat, kemudian kita lihat ini current share outstanding 31,99 B ini dibaca miliar ya. Jadi 31,99 miliar. Nah, jadi kita tulis saja 32 M ya, kita bulatkan aja 32 miliar. Maka EPS-nya bisa kita jawab dengan cara membagi 32 M. Oke. Nah, maka kita bisa menjawab berapa EPS atau earning per share atau laba per saham asumsi di 2023 ini adalah dengan membagikan laba asumsi Adro kita tahun 2023 yang sudah kita hitung 27,2 triliun dengan jumlah lembar saham beredarnya 32 miliar. Dapatlah Rp850. Rp850 ya kan? Kan gitu ceritanya. Nah, setelah dapat kita laba asumsi 2023 ini, kita bisa menentukan berapa per dari saham Adro kalau kita membelinya di harga saham Adro di 2440. Nah, caranya kita tinggal bagikan aja 2440 dibagi 850. Maka dapatlah di per 2,87 kali. Murah sekali kan? 2,88 aja kita buat. 2,88 kali. Berapa PBV-nya? Nah, untuk mencari PBV atau price to book value ini adalah kita harus tahu berapa ekuitas terakhir dari Adro dan membaginya dengan jumlah lembar saham beredar. Maka kita harus cari dulu ekuitas Adro kuartal 3 tahun 2023, ya kan? Karena kuartal 4 kan belum keluar kan. Kita kembali lagi ke finansial, kemudian kita klik balance sheet. Nah, kita lihat di sini kuartal 3 aset lancar dari Adro 70,2 triliun, kemudian aset tidak lancar 90,7, total aset 160,7 triliun, kemudian dikurangi total hutangnya, liabilitasnya 46,2 triliun, dapatlah 114,768 triliun. Ya kan? 114,7 triliun. Dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 32 M. Maka dapatlah harga wajar Adro adalah 3.584. Ya. Wajar Adro kan 3.584. Dan ini ekuitasnya 114,7. Nah,
Berapa PBV-nya kalau kita beli Adro di harga segini dengan harga wajarnya segini? Maka cara hitungnya adalah 2.440 dibagi dengan 3.584. Maka dapatlah kita PBV Adro kalau kita beli di harga segini adalah 0,68 kali. 0,68 kali. Jadi, dalam standar value investing versi saya ya, kalau misalnya suatu saham dijual dengan PE ratio atau PER di bawah 10 kali, itu sudah murah. Apalagi kalau di bawah 5 kali. Itu artinya sudah sangat kemurahan. Sudah sangat terdiskon itu. Artinya kan kalau misalnya kinerja sahamnya atau kinerja perusahaannya labanya sama kinerja labanya, maka asumsi kita bisa balik modal dari earning per share hanya dalam waktu 2,88 tahun atau sekitar 3 tahun lah kalau kita bulatkan. Itulah, kan itu proses yang sangat cepat kalau kita bisa balik modal dalam 3 tahun aja dalam suatu bisnis investasi kita gitu. Kemudian price to book value-nya di bawah 1 kali. Itu sudah sangat murah kawan-kawan. Apalagi saham sekelas Adro ini, wonderful company kan. Ya udah, artinya kita bisa buat kesimpulan bahwa kalau saya membeli saham Adro hari ini di harga 2.440, maka saya membeli Adro di bawah harga wajarnya. Nah, artinya kan di sini selain Adro ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun, kita masih memiliki potensi keuntungan dari capital gain. Yakni kalau misalnya dia balik ke harga wajarnya ke 3.500, kita kan bisa untung ini. Berapa persen misalnya kita lihat 10 dikali 100 dibagi 3.500. Nah, jadi kita bisa untung, kita hitung selisih harga beli dan harga wajar. Maka kita dapat sumbangan misalnya kita beli selisih antara harga wajar dan harga beli. Nah, kalau dia balik ke harga wajarnya di 3.584 dan kita beli di harga 2.440, artinya kita memiliki selisih potensi capital gain sebesar 3.584 kurang 2.440, sekitar 1.144 per ya kan? Ini sekitar 30% kalau saya hitung dari harga wajar. Nah, kalau dia kembali ke harga wajar aja, kalau dia ke per 10 kali atau PBV-nya 2 kali, kan bisa aja kan? Kita nggak tahu kan? Nah, itu jadi kalau kita beli saham seperti Adro ini, dia kan rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun. Nah, kalau kita beli di bawah harga wajarnya dan kita menunggu dia kembali ke harga wajarnya, selain kita memiliki potensi capital gain keuntungan kalau dia kembali ke harga wajarnya, kita juga dibuat sabar dan nyaman karena Adro ini wonderful company, tata kelolanya bagus, dan juga setiap tahun dia bagi dividen 2 kali sama kita dalam setahun. Artinya kan ini membuat kita nyaman main dalam jangka panjang kan. Dan dividennya juga bukan kecil. Ini aja dividen interimnya 7,6%. Belum lagi nanti dividen finalnya. Mungkin sekitar dividen yieldnya nanti mungkin sekitar 15-20% kita terima. Dari modal pembelian kita. Kalau tembus 20% itu artinya dalam 5 tahun aja kita udah balik modal kan. Kalau dia stabil terus. Tapi kan namanya bisnis nggak mungkin stabil terus. Kadang ada dia naik kali atau turun kali. Tapi setidak-tidaknya kita bisa pastikan bahwa kita nyaman dalam berinvestasi itu. Kenapa kita nyaman? Karena yang kita beli wonderful company dan juga membagikan dividen.
2 kali dalam setahun, bayangkan itu, 2 kali dalam setahun. Jadi sembari kita menunggu capital gain kita yang akan kita take profit itu, kita dibuat nyaman dengan dividennya. Begitu kawan-kawan. Oke, jadi ini aja sekilas analisa singkat saya untuk saham Adro yang saya pikir saya tidak merekomendasikan jual atau beli, saya hanya menganalisa saham dan saya berpikir bahwasanya Adro ini sangat cocok dan layak investasi untuk di 2024 ini. Karena saya sudah screening rata-rata saham batubara yang bagus-bagus, track recordnya sama tata kelolanya, dari Adro, ITMG, PTBA, BSSR, MBAP, PTRO, Bain Resources, semuanya lah itulah. Yang masih di bawah harga wajarnya hanya Adro ini, kawan. PBV-nya di bawah 1 kali dan PER-nya di bawah 5 kali bahkan. Kalian bisa cek sendiri dan analisa sendiri apakah perkataan saya ini benar atau tidak. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya untuk saham Adro ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang mau beli saham Adro-nya. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.